Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen untuk P3K di tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi kabar terbarunya ya. Tentunya di sini ada kabar baik bagi tenaga honorer ya. Yang mana di sini kita akan coba memberikan informasi ya mengenai mekanisme tenaga honorer. Yang mana ketika teman-teman kemarin daftar ya TMS di tahap 1, nanti supaya bisa ikut daftar lagi di P3K tahap 2 itu caranya seperti apa ya. Kalau di video kita sebelumnya ya, jadi kemarin sudah ada informasi ya mengenai solusi dari Menpan RB bagi tenaga honorer yang kemarin ikut di tahap 1 ternyata dinyatakan TMS ya atau tidak memenuhi syarat, sehingga nanti diberikan solusi ya dari Menpan RB untuk bisa ikut lagi di tahap 2. Nah, tentunya bagaimana sih caranya ya, bagaimana sih langkahnya ya supaya nanti teman-teman yang dinyatakan TMS itu bisa ikut daftar lagi di tahap 2 ya. Nanti ada 2 langkah yang harus dilakukan, tetapi ini bukan dilakukan oleh tenaga honorer teman-teman ya. Jadi tenaga honorer itu sekarang nanti prinsipnya adalah menunggu ya, prinsipnya adalah menunggu informasi 2 langkah yang dilakukan ini ya. Nah, mungkin kita sedikit mengingatkan kembali ya. Jadi untuk yang daftar di tahap 1 ya, itu adalah bagi tenaga honorer yang menjadi pelamar prioritas teman-teman ya. Jadi untuk P3K guru itu yang masuk di P1 dan juga di D4 bidan pendidik di tahun 2023, dan untuk X tenaga honorer kategori 2. Dan yang terakhir adalah bagi teman-teman ya tenaga non-ASN yang sudah terdata di database PKN. Jadi ini adalah untuk yang teman-teman yang kemarin bisa daftar di tahap 1 ya. Tentunya ketika teman-teman kemarin di seleksi pengumuman ya, baik itu pengumuman hasil seleksi di sebelum sanggah ataupun di pasca sanggah ya, mulai 30 Oktober sampai 1 November dan 5 sampai 11 November. Jadi ketika sudah pengumuman final ya, pengumuman di pasca sanggah, itu teman-teman mungkin masih dinyatakan TMS ya, jadi masih dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat dari verifikator. Dan nanti di kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana sih mekanisme dan update terbarunya ya, supaya nanti bagi rekan-rekan yang daftar di tahap 1 ya, ketika dia TMS itu bisa ikut daftar lagi di tahap 2 ya. Nanti kita akan bahas di video ini. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk mekanismenya. Jadi mekanisme atau caranya itu seperti apa sih supaya bagi rekan-rekan kita yang TMS di tahap 1 nanti bisa ikut di daftar kembali ya, atau mungkin bisa melanjutkan pendaftaran atau bisa submit untuk ikut di tahap 2 ini ya. Oke, yang pertama teman-teman kita ingatkan kembali, jadi yang sudah daftar ya di tahap 1 itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, itu adalah pelamar prioritas dan juga ex tenaga honorer kategori 2 dan tenaga honorer yang sudah masuk di database PKN. Nah, tentunya bagi rekan-rekan kemarin yang sudah daftar ya, jadi sudah ikut pendaftaran ya. Nah, pendaftarannya kemarin dibuka ya teman-teman. Itu 1 sampai dengan 20 Oktober 2024 ya. Tentunya bagi rekan-rekan yang kemarin sudah daftar ya, sudah submit ya, sudah mencetak bukti pendaftaran dan ternyata saat pengumuman itu dinyatakan TMS. Terus mungkin teman-teman juga sudah melakukan sanggah ya, sudah melakukan sanggah, jawab sanggah, sampai di pengumuman pasca sanggah itu ternyata juga masih dinyatakan TMS alias tidak memenuhi persyaratan ya, entah itu karena ada beberapa berkas yang tidak dilampirkan, atau mungkin salah tempat ya, ataupun mungkin salah format ya, atau mungkin salah memilih formasi ya. Itu kan banyak sekali ya. Jadi untuk permasalahan penyebab TMS itu kan banyak sekali itu ya. Terus berikutnya teman-teman, mungkin teman-teman kemarin juga sudah mengajukan sanggah ya. Jadi kan masih diberikan kesempatan ya untuk mengajukan sanggah bagi rekan-rekan yang memang dinyatakan TMS. Nah, mungkin setelah dinyatakan sanggah teman-teman ya, ternyata di pasca pengumuman sanggah atau di final ya, bahkan informasinya di pengumuman pasca sanggah ini ya, kemarin ada yang semula TMS itu jadi MS,
ada juga yang semula MS itu menjadi TMS. Ya, jadi banyak sekali informasi-informasi mengenai TMS maupun MS. Nah, ternyata setelah dinyatakan ya tetap ya, jadi tidak memenuhi syaratnya. Nah, nanti kita akan bahas di sini. Kemarin kita sudah sampaikan ya di video kita sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa cek ya di video kita yang ini ya. TMS di tahap 1 ini solusi dari Menpan RB ya, terkait dengan daftar P3K di tahap 2 ya. Nah, terus di sini kemarin ada informasi ya dari Bu Rini ya selaku Menpan RB. Nah, di sini ada namanya alternatif solusi ya. Kalau kita lihat isunya salah satunya adalah pelamar yang kurang teliti ya. Jadi jelas-jelas bisa kurang teliti atau bisa coba-coba ya, atau mungkin yang lain sebagainya ya. Intinya ini kalau TMS ya mungkin bisa kurang teliti ya. Mungkin dia tidak melihat ya formasi jabatan dan juga kualifikasi pendidikan yang diminta apa, atau mungkin ada berkas, ada format yang kurang. Nah, di sini terdapat non ASN itu yang mendaftar P3K tahap 1 dinyatakan TMS oleh instansi pemerintah. Nah, di sini ada alternatif solusinya ya. Jadi terhadap non ASN yang dinyatakan TMS ini diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K tahap 2. Jadi sudah diberikan, nanti akan tentunya kita menunggu surat edaran resminya teman-teman ya, bagaimana data-data yang TMS di tahap 1 itu nanti bisa daftar lagi di tahap 2. Nah ya, nanti kita tunggu untuk edaran resminya. Nah, di sini ada informasinya teman-teman, ini dari JPNN teman-teman ya. Di sini ada info ya. Nah, ini kemarin yang di tanggal 14 Desember ya. Di sini ada info penting BKN untuk honorer yang TMS seleksi P3K ya. Di sini cukup menggembirakan kalau kita lihat informasinya. Di sini BKN ya, atau Badan Kepegawaian Negara, ini menyampaikan kabar yang cukup menggembirakan untuk honorer yang tidak memenuhi syarat seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di 2024. Nah, honorer database BKN ini tidak perlu berkecil hati ya setelah dinyatakan TMS pada pendaftaran P3K 2024 di tahap 1, sebab mereka masih punya kesempatan untuk ikut pendaftaran P3K 2024 di tahap 2. Nah, di sini Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN ya, ini Pak Suherman, mengatakan bahwa honorer database yang gagal atau TMS pada pendaftaran P3K 2024 tahap 1 bisa ikut di tahap 2. Nah, honorer yang TMS bisa ikut pendaftaran P3K 2024 tahap 2. Jadi tidak dikhususkan untuk honorer non database saja. Ini dijelaskan dari Pak Deputi ya pada 14 Desember kemarin. Nah, dia lantas menjelaskan, nah ini teman-teman mekanismenya ya. Jadi mekanisme honorer, database yang TMS agar bisa mendaftar pada tahap 2. Nah, yang pertama ini ya. Nah, ini yang pertama adalah instansi harus mendata honorer database BKN yang dinyatakan TMS. Jadi yang mendata adalah instansi ya. Instansi ini siapa Pak ya? Nah, instansi ini siapa ya? Nah, seperti yang sudah sering tak sampaikan teman-teman ya. Jadi instansinya kalau teman-teman cek di SSN, di SSJSN, ketika teman-teman cek di sini ya, nah, di sini ada namanya instansi. Jadi ini adalah yang melaporkan ya. Jadi siapa saja. Kalau misalkan teman-teman berada di mana ya, misalkan di pemerintah kota atau kabupaten, adalah ini. Ini adalah instansinya ya. Jadi instansinya itu adalah ini. Mungkin teman-teman nanti bisa cek ya. Nah, di sini yang pertama ya, jadi yang pertama instansi. Jadi ini adalah tugasnya instansi harus mendata honorer database BKN yang dinyatakan TMS. Ya, jadi tentunya siapa saja sih tenaga honorer itu yang dinyatakan TMS. Yang kedua ya, setelah mendata, instansi itu melaporkan ke BKN. Ya, jadi ada dua langkah ini teman-teman ya. Jadi instansi ya, karena memang verifikasi data itu kan di instansi masing-masing ya, di daerah masing-masing. Nanti yang dinyatakan TMS, yang kedua adalah setelah ada data TMS, maka instansi melaporkan ke BKN. Gitu ya. Nah, setelah itu BKN akan menampilkan ya. Jadi berikutnya ya. Nah, ini berikutnya BKN akan menampilkan nama-nama peserta untuk mengikuti seleksi P3K tahap 2. Ya, jadi bagi tenaga honorer tentunya menunggu ya. Jadi nanti mungkin bisa koordinasi dengan instansinya ya, tapi tentunya instansinya juga sudah diberikan informasi dari BKN terkait apa yang harus dilakukan bagi yang TMS di tahap 1, gitu ya. Terus berikutnya di sini, jadi bukan honorernya yang mendaftar ya, tetapi instansi masing-masing yang melaporkan. Nah, BKN nanti akan menampilkan nama-nama peserta TMS itu agar bisa ikut seleksi. Ya, jelas ya.
Nah, Pak Suherman menambahkan dari Menpan RB ya, Bu Rini sudah mengeluarkan surat edaran terkait hal tersebut ya. Tentunya ini surat edaran tentunya sudah dikirimkan ke masing-masing instansi. Ya, tujuannya kenapa sih kok tahap 1 itu bisa diikutkan lagi ke tahap 2 ya? Tujuannya adalah agar honorer yang masuk di database BKN terakomodasi semuanya dalam seleksi P3K 2024. Nah, bagi yang formasinya tersedia, jadi yang bisa mengisi formasi nanti diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, sedangkan sebaliknya bagi yang tidak tidak tersedia formasi nanti bisa dialihkan ke P3K paruh waktu. Ya itu ya, teman-teman. Nah, terus yang berikutnya teman-teman, cukup banyak honorer dapat dinyatakan TMS ya, karena soal keterangan suket pengalaman kerjanya ini juga banyak ya. Jadi pengalaman kerjanya mungkin ada yang kurang atau salah ataupun salah berikutnya ya. Nah, hal ini sangat disesalkan ya, karena Pemda dinilai tidak serius menyelesaikan masalah non ASN yang tengah tuntas harusnya di Desember 2024 ya. Terus yang berikutnya teman-teman, ini juga masih dari JPNN ya. Ini yang terbarunya ya, dikeluarkan di 17 Desember teman-teman. Di sini Bu Menpan RB atau Bu Rini, di sini ada kabar baiknya. Jadi semua honorer TMS diikutkan seleksi P3K 2024 tahap 2. Ya, jadi kabar baik bagi rekan-rekan. Tentunya nanti kita akan menunggu edaran resminya ya dari BKN ya terkait dengan daftar tenaga honorer yang TMS, dan juga nanti informasi bagaimana cara daftar dan berikutnya nanti kita akan sampaikan di video kita berikutnya itu ya. Nah, di sini teman-teman di Bu Menpan RB ya, Bu Rini Widiati menyampaikan semua honorer TMS diikutkan seleksi P3K 2024 tahap 2. Ya, saat ini pendaftaran P3K ya tahap 2 telah berlangsung ya, dimulai sejak 17 November hingga 31 Desember 2024. Jadi diingatkan bagi teman-teman yang mau ikut di tahap 2 ya, jangan lupa ya bahwa terakhir adalah 31 Desember 2024. Nah, bagi honorer atau tenaga non ASN yang tidak lolos seleksi P3K tahap 1 bisa mengikuti seleksi di tahap 2. Ini dijelaskan oleh Bu Menpan RB ya. Dia melanjutkan kebijakan tersebut diambil untuk mengoptimalkan penyelesaian penataan tenaga non ASN. Nah, instansi pemerintah dihimbau untuk melakukan pemetaan ya. Nah, pemetaan honorer atau tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah yang masuk database BKN untuk kemudian dipetakan peta jabatan pelaksananya. Nah, perlu dilakukan akselerasi agar non ASN yang memang sudah masuk dalam database memiliki kesempatan untuk mendaftar pada seleksi P3K di tahap 2 sehingga penyelesaian penataan non ASN bisa optimal. Ini dijelaskan oleh Bu Rini ya selaku Menpan RB. Terus yang berikutnya yang terakhir adalah data yang perlu dipetakan adalah non ASN BKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat ya. Pada seleksi administrasi P3K tahap 1, non ASN yang tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi pengadaan CPNS ya, serta non ASN database yang tidak mendaftar di P3K tahap 1. Ya, ini seperti yang disampaikan ya. Jadi kemarin memang sudah ada ya dari kalau kita lihat di keputusan Menpan RB teman-teman nomor 634 ya. Di sini memang ada kriteria pelamar bagi seleksi P3K yang bagi non ASN yang sudah terdaftar di database BKN ya. Memang di sini dijelaskan ya di dalam diktum pertamanya ya. Di sini memang kriteria yang memenuhi, yang pertama adalah TMS di tahap 1, tidak memenuhi syarat TMS pada seleksi CPNS, dan yang ketiga adalah belum mendaftar pada seleksi pengadaan ASN. Ini kemarin sudah kita bahas teman-teman ya di video kita sebelumnya itu ya. Terus selanjutnya instansi diminta untuk menyampaikan feedback dan konfirmasi data non ASN. Konfirmasi data non ASN oleh instansi pemerintah dilakukan melalui sistem seleksi CASN BKN paling lambat adalah 20 Desember 2024. Jadi ini instansi sudah diberikan notif teman-teman ya, atau diberikan informasi tentunya untuk pendataan yang 3 kategori ini tadi ya. Nah, 3 kategori ini ya untuk segera disampaikan ya ke BKN itu adalah paling lambat 20 Desember 2024. Nah, dari hasil konfirmasi pemerintah diinput ke dalam SSCASN BKN. Dan terakhir teman-teman, ini dari Deputi Bidang SDM ya, Pak Abbas Subagja menuturkan jika data yang masuk sudah dikonfirmasi, maka tenaga non ASN bisa melakukan submit pendaftaran P3K 2024 tahap 2 pada SSCASN BKN. Jadi teman-teman, tenaga honorer ini standby ya, artinya nanti ketika ada informasi dari BKN ya hati-hati.
Nanti tentunya di situ ada petunjuk ya, harus memilih ulang formasi apa tidak, harus mengupload berkas ulang apa tidak, itu teman-teman menunggu. Jadi nanti kalau sudah ada konfirmasi ya dari instansi terus dari BKN, maka tenaga non ASN itu bisa melakukan submit pendaftaran untuk di P3K2. Nah, di sini dilanjutkan bahwa pada prinsipnya dalam pengadaan P3K tidak ada istilah pengangkatan secara otomatis. Setiap pelamar wajib mengikuti seleksi yang dilaksanakan dengan komputer assisted test atau CAT. Nah, penentuan lulusan ini dilakukan berdasarkan peringkat terbaik ya, bukan berdasarkan nilai ambang batas ya, karena untuk tahun ini tidak ada NAB-nya ya, jadi tidak ada nilai ambang batasnya. Jadi nilai yang bisa memenuhi kebutuhan ya itu berdasarkan peringkat terbaik ya. Jadi dalam seleksi tidak ada nilai ambang batas, namun pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Itu teman-teman ya, informasi mengenai mekanisme bagi tenaga honorer yang TMS di tahap 1 nanti bisa ikut daftar lagi di tahap 2. Jadi teman-teman standby ya, menunggu edaran resminya ya dari BKN ataupun dari instansi. Jadi nanti ketika sudah ada informasi untuk bisa melakukan submit atau pendaftaran ulang di tahap 2, teman-teman segera bergerak ya, dan jangan lupa harus hati-hati dan lebih teliti kembali. Itu teman-teman ya, yang paling penting ikuti informasi dari instansinya masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.